Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Baiklah, kita merenungkan firman Tuhan di minggu kedua bulan Mei ini dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu mencurahkan cinta kasih-Nya serta kesetiaannya bagi kita semua, sehingga kita saling mengasihi dan setia berada dalam pergumulan beriman yang kita jalani dalam rumah tangga keluarga kita sebagai suami dan istri, tapi juga para orang tua dan anak-anak. Bahkan kita boleh setia menjalani pergumulan yang tidak ringan, yakni pandemi COVID-19 sampai saat ini. Sebagai manusia, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kita semua diciptakan oleh Tuhan adalah baik adanya. Karena diciptakan baik, maka kita pun mewarisi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Misalnya dalam diri kita ada kesabaran, cinta kasih, kepedulian, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini modal penting dalam hidup kita, karena pada dasarnya kita adalah baik. Namun hanya karena keadaanlah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersikap tidak baik. Misalnya hidup serakah, suka mendendam, iri hati, dengki, menyimpan amarah, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya hal-hal ini dipengaruhi oleh keadaan, karena pada dasarnya kita semua adalah baik. Karena kita semua pada dasarnya baik, maka kita harus merawat sifat-sifat yang baik itu di dalam kehidupan kita. Karena kalau setiap kali kita merawat cinta kasih, kesetiaan, saling menghormati dan menghargai, maka nampak dalam hidup kita tiap hari pun adalah cinta kasih, kesetiaan, saling menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Pun sebaliknya, jika kita merawat iri hati, dengki, marah, dan dendam, maka sifat ini pun akan terus berkembang dalam diri dan akan memiliki akar yang kuat dalam hidup kita.
maka tidak salah jikalau ada suami dan istri berhadapan dengan masalah, hal yang muncul adalah kemarahan dan bukan kesabaran. Begitupun sebaliknya, jika setiap hari kita merawat sifat kasih sayang, mengampuni, saling menerima, kesetiaan, kesabaran, maka itu akan mengakar dengan kuat dalam hidup kita. Jadi sebetulnya jika sangat sulit bagi setiap orang untuk bertindak penuh cinta kasih dan berperilaku setia dan lain sebagainya, maka tidak lain dalam kebiasaan sehari-harinya ia jarang merawat dan memupuk cinta kasih dan kesetiaan itu, dan membiarkan kebiasaan mendendam, marah-marah, dan tidak setia bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam nats bacaan kita Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, secara khusus ditampilkan sebuah drama perjumpaan adik kakak, yakni Yusuf dan saudara-saudaranya yang pernah terpisah akibat pilihan yang salah dalam merawat cinta kasih. Karena masing-masing anak-anak mengharapkan mendapatkan cinta kasih yang seimbang dari orang tua mereka, terutama ayah mereka, yaitu Yakub. Ternyata cinta kasih dan kesetiaan yang tidak terawat itu mengakar dalam hidup saudara-saudara Yusuf dan membuat mereka iri kepada Yusuf. Terhadap kenyataan ini, saudara-saudara Yusuf berupaya untuk membunuh, bahkan menghilangkan nyawa Yusuf. Tapi Yusuf diselamatkan oleh Allah lewat orang Ismail dan dibawa ke Mesir, dan akhirnya Yusuf tinggal dan hidup di Mesir. Kita bisa membandingkan itu dalam Kejadian pasal 37. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, justru sifat merawat cinta kasih dan kesetiaan yang baik nampak di dalam diri Yusuf yang dikisahkan oleh penulis kitab Kejadian dalam nats bacaan kita ini. Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi ia mengampuni dan mau menerima mereka, serta tidak mau mempersalahkan mereka atas kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Bagi Yusuf yang jauh lebih penting adalah merawat cinta kasih dan membiarkannya bertumbuh di antara saudara-saudaranya. Oleh karena itu, saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ia menangis. Bahkan ia menyuruh saudara-saudaranya untuk mendekat kepadanya. Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf, saudaramu. Dan mendekatlah mereka kepada Yusuf. Dalam tindakannya seperti ini, sesungguhnya Yusuf ingin menunjukkan kasih yang tulus kepada saudara-saudaranya tanpa kepura-puraan. Kasih yang tulus itu mampu memulihkan dan menghidupkan relasi persaudaraan yang rapuh, serta kasih yang tulus itu juga mampu menembusi sekat masa lalu yang gelap sekalipun. Dan itu dilakoni oleh Yusuf, karena pada dasarnya ia telah merawat cinta kasih itu dalam hidupnya. Kasih yang tulus itu juga mampu untuk mencairkan kebekuan di antara orang saudara. Kasih yang tulus itu juga mampu membuat Yusuf dapat berprakasa untuk mendahului dalam memberi hormat, membuka diri, menerima saudara-saudaranya di tengah kelemahan mereka, bahkan dalam hal memberi penghargaan dan kehangatan penuh kasih kepada saudara-saudaranya. Bahkan kasih yang tulus itu mampu memelihara kehidupan dalam keluarga. Dan itu semua dikerjakan oleh Yusuf. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang menarik pula dari nats ini adalah bahwa apa yang dijalani oleh Yusuf di Mesir sampai bertemu dengan saudara-saudaranya, baginya ini semua karena cinta kasih Tuhan
yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, serta untuk memelihara kehidupan orang Israel lewat keluarga Yusuf. Seperti yang disampaikan dalam ayat 5 nats kita ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar orang dari hidupmu tertolong. Itu artinya bahwa karena cinta kasih Tuhan yang tulus itu, yang turut berkarya bagi kehidupan dan keselamatan orang Israel, termasuk keluarga Yusuf yang berhadapan dengan musibah kelaparan yang terjadi di Israel pada waktu itu, yang mengharuskan mereka untuk membeli makanan di Mesir pada saat Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di sana. Jadi sesungguhnya saudara-saudaraku, bahwa Yusuf di Mesir itu adalah cara Allah dengan cinta kasih-Nya dan kesetiaannya memelihara kehidupan serta mempertahankan sebuah keluarga Israel kecil. Yusuf pun menjalani masa-masa di Mesir di dalam cinta kasih dan kedaulatan Allah, dan ia sungguh-sungguh berpasrah pada Allah sehingga dapat menikmati pemeliharaan Tuhan Allah yang juga turut berdampak bagi saudara-saudaranya, bahkan keluarga Israel. Karena cinta kasih dan kesetiaan Allah yang besar itulah, maka umatnya mendapatkan kesempatan terbebas dari ancaman kelaparan. Pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan Allah bukan hanya untuk hari ini, melainkan mampu menjangkau jauh ke hari depan. Karena cinta kasih dan kesetiaan Tuhan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, tidak terhingga, bahkan kekal selamanya. Betapa mengagumkannya segala rancangan tindakan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia, termasuk Yusuf, sampai pada keputusannya untuk memberi kesempatan bagi ayah dan saudara-saudaranya serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, di kawasan Mesir, supaya Yusuf tetap menjadi saluran kehidupan atau saluran berkat bagi seisi keluarganya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sampai saat ini sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, kita masih bergumul dengan masa depan anak-anak kita yang belajar di rumah. Kita juga bergumul dengan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang tidak normal. Kita juga bergumul dengan rumah tangga keluarga kita sebagai suami dan istri. Kita juga bergumul dengan kebutuhan hidup hari-hari kita sebagai orang tua dan anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan sebagai gereja dan masyarakat serta pemerintah, kita masih terus bergumul dengan pergumulan yang tidak ringan, yakni pandemi COVID-19. Bagaimana cara penanganannya yang tepat sehingga wabah ini cepat berlalu. Sama seperti Yusuf yang sungguh-sungguh berpasrah pada kedaulatan dan cinta kasih Tuhan atas seluruh peristiwa yang ia alami dalam hidupnya sampai di Mesir, itulah yang terus meneguhkan iman kita, serta menguatkan kita untuk selalu berpasrah kepada Tuhan dengan penuh cinta kasih dan kesetiaan di tengah berbagai pergumulan beriman yang kita hadapi. Sebagai suami dan istri, alangkah indahnya jika kita selalu merawat cinta kasih dan kesetiaan dalam rumah tangga dengan berpasrah pada Tuhan, supaya rumah tangga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam keutuhan keluarga. Janganlah marah jikalau ada di antara suami dan istri yang mencari cinta kasih dan kesetiaan di luar rumah. Karena suami istri
tidak merawat cinta kasih dan kesetiaan itu di dalam rumah tangga dan keluarganya. Sebagai orang tua dan anak-anak, tetaplah merawat cinta kasih di antara orang tua dan anak-anak dengan selalu berpasrah pada kedaulatan Tuhan, supaya tercipta relasi yang harmonis dalam keluarga antara orang tua dan anak-anak. Janganlah mengeluh sebagai orang tua jikalau anak-anak kita mencari cinta kasih dan kesetiaan di luar rumah dengan hal-hal yang negatif. Karena orang tua, papa dan mama salah merawat cinta kasih dan kesetiaan itu kepada anak-anak kita. Sebagai anak-anak yang bergumul dengan pendidikan di rumah, tetaplah menjalaninya di dalam cinta kasih dan kesetiaan serta kepasrahan di dalam Tuhan, supaya dengan demikian anak-anak dapat memperoleh masa depan yang baik. Pun sebagai gereja dan masyarakat yang bergumul untuk penanganan COVID-19, sebagai warga gereja dan warga masyarakat, tetaplah menjalaninya di dalam cinta kasih dan kesetiaan, mengikuti anjuran pemerintah dan himbauan gereja untuk menaati protokol kesehatan yang disampaikan, supaya dengan demikian bersama kita memelihara kehidupan di dalam Tuhan, bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa kepada kita Tuhan mempercayakan tugas bersama untuk memelihara kehidupan dengan tetap merawat cinta kasih dan kesetiaan. Untuk itu, janganlah pernah lewatkan 1 hari, 1 jam, bahkan 1 menit sekalipun untuk merawat cinta kasih dan kesetiaan itu. Karena dari situlah kehidupan itu terpelihara. Karena jikalau kita mengabaikannya, maka kehidupan itu bisa saja berlalu dengan sia-sia, karena tidak dirawat dengan cinta kasih dan kesetiaan. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu merawat cinta kasih dan kesetiaan dalam hidupmu dan keluargamu, bahkan gereja dan masyarakat. Selamat merawat cinta kasih dan kesetiaan saudaraku. Selamat berbahagia bersama seisi keluargamu. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin.